kasihan. Jadi saya tahan. Alasannya apa? Alasan saya minta tebusan. Soalnya apa? Supaya ini anak nggak diambil, kasihan soalnya. Kalau diambil pasti dia bakal dijual sama suaminya. Oh gitu. Iya. Nggak mungkin, gimana orang dia ngomong sendiri. Mbak, bentar, Mbak. Iya Mbak, sebentar Mbak. Satu-satu Mbak, Mas Iya. depannya lagi Mbak. Makanya saya ngeberatin anak, kasihan Anaknya Mas. kasihan, Daripada nggak dijual, keurus. lebih diurusin sama saya, keluarganya. Sama bapaknya saudaranya. tahu, orang tuanya tahu. Anaknya udah katanya jangan diambil, percuma dia urus sama dia nggak bakalan bener. Suaminya juga Ada datang anak 3 gitu. sama anaknya malam-malam ke sini. Nah, mau ngambil secara paksa. Untung anaknya nggak ada, Mas. Kalau ada, pas dia udah dijual sama suaminya. Sumpah demi Allah saya nggak bohong, dia bilang sendiri. Bilang gimana, Pak? Dia mau dijual 7 juta sama suaminya dia. Saya bela-belain katanya Mbak sayang sama anaknya, mau minta balik. Sampai nge-DM-in saya setiap hari, setiap malam. Saya kangen sama anak saya gini-gini, tapi mana kalau anak-anak Mbak juga dibagi-bagi orang. Iya, saya Kalau sayang sama anak ya, pasti ngasih susu lah. Bilangnya ntar kalau susu habis bilang aja langsung. Katanya udah transfer 1 bulan 1 juta. bohong. Bohong. Tidak ada Nggak. transferannya, buktinya Tuh. nih. Nggak ada 1 Mana tadi? juta. Mana buktinya Mbak? Itu yang di itu tuh. Mobil, masih bawa. Ya maaf. Minta Pak Daryanto. Selama 3 bulan nih. Pada Rianto aja. Selama Kalau 3 saya bohong. bulan tuh ada buktinya saya saya. disimpan, Mbak. Saya emang nggak mau lah. Ngada-ngadain, bener kan kata dia apa? Nanti katanya transferannya, dia yang bilang ke saya transferannya disimpan, nanti dia mah ngada-ngada bilang-bilang ke orang transfernya 1 juta sebulan, bener aja. Enggak. Nih, tuh. Baru berapa kali? 8 kali transfer selama 3 bulan. Transfernya paling banyak 50.000. 50.000. Itu di banking yang satunya kan Apa kapan dia dapat 160. 1 juta? Belek. 100.000. 100.000 katanya sekali transfer 200.000 Mbak. 200 kadang. Kadang Tuh ada dia kerja waktu 3 bulan yang lalu. 200.000, 150.000. Sampai suaminya ngancem, saya mau bawa aparat ke sini katanya. Iya, Saya nggak suaminya takut. turut ngancem. Kata saya kalau bawa anak gak usah ngancem. Kalau iya Saya benar nggak kamu takut gak kayak salah, gitu, Pak Mas. ke sini. Datang. Emang dari pertamanya aku sama Mbak dipersulit nggak kalau misalkan? Enggak. Enggak. Makanya saya Enggak. ngurusin ini. Ini malah nginep. Sekarang saya Oh, diancam. pernah nginep? Ini dia nginep tinggal di sini. Nggak pernah nginep, Tinggal Mbak? di sini Nggak malah. pernah Mak. nginep di sini? pernah nginep, cuman ya itu udah. saya diancem Siapa yang ngancem? Ngancem saya 5 ngancem. juta, 10 juta. Mbak Itu bukan gini, Mbak. setelah- Itu- Pagi-pagi datang jam 2 malam ya. Pergi. Jam 2 malam datang. Dia beres-beres, ditanya sama ibu mau kemana. Nggak dijawab, diam aja. Mau kemana? Jadi dikerasin sama ibu. Kamu mau kemana sebenarnya? Ah, mau bawa Bilangnya- anak? Kamu gak ada terima kasih? Kalau apa harusnya bilang kalau mau bawa anak. Baik-baik. Iya, maunya kayak Bi, gitu apa- saya ya, Pak, tuh. Bi, Mang, ada orang sama orang tua kan diganti gitu. Mang, Bi, ini anak mau dibawa. Saya mau balik lagi ke suami. Boleh apa enggak? Bahkan Bibi udah ngurus 3 bulan. Kan kayak gitu. Dia harusnya. Ini bilangnya enggak. mau tinggal di Ngakunya rumah tinggalnya temennya yang lagi di hamil, Cikalong, yang yang lagi gede. hamil. Enggak Yang taunya gede. dia mau balik lagi sama suami yang dulu. Yang dulu yang bapaknya katanya ini. digebugin, ya ini, ya itu. Kalau mau masuk hukum juga saya masih siap, nggak apa-apa. Dan saya emang nggak salah, banyak Saya mau bukti nggak di apa-apa, sini juga kalau masuk diusut hukum dari juga. hukum nggak apa-apa. Dan Iya. suaminya nggak berani yuk. Karena suaminya kalau emang dia berani langsung datang ke sini Saya udah sekarang. ngomong ke Pak Wakil, Pak ini gimana anak mau diurus-urus, kata saya gituin. Kata Pak Wakil, nanti dulu ya Pak ya, kan udah Iya. bilang. Nanti dulu, katanya nunggu ibunya dulu gimana. Mau Kan diurus, ibunya gak dateng. mau diurus-urus apanya Bu? Ya mau diurus, asuhnya ini anaknya anak. gitu. Saya teh kasihan Mbak ini mau, dia nggak punya akte. Akte kelahiran dia nggak punya, dan sebuah bayi ini nikah siri. Nikah siri ininya. Tapi kalaupun emang gini ya, Bu, Iya. Pak, saya di sini netral ya, Iya. gitu. Kalau untuk mau mengadopsi anak nggak mudah, Iya. itu yang Iya, pertama. bener. Karena kan saya juga yayasan punya 17 anak gitu Iya. loh. Dan rules-nya itu nggak segampang itu. Oke langsung Iya. bikin akte, oke langsung bikin kakak nggak Iya. kayak gitu. Iya. Harus ke dinas sosial dulu, Iya. ke pengadilan dulu gitu. Jadi kalau nantinya mau langsung dimasukin kakak pun itu nggak bisa gitu loh Pak. Nah ini katanya bukti transferan. Bukti transferannya. Berarti hanya segini ya, Pak?
Buset 500. Bohong, Pak. Buset. Bohong ini. Saya kan tuh ini aslinya. Ada yang aslinya ini. Kalau ini benar 160. Ini 50.000 nih. Mana? Ini ada semuanya. Ini 500. Tuh, Coba lihat, Mbak. 50.000. Ya emang segitu Mas, nggak ada yang 1 juta. Mbak, ini segini atau misalkan ada yang lain? Nggak ada. Ada. Bentar, Mbak. Mbak kan Soalnya HP saya digadein. Enggak. Nggak ada. Enggak. Bohong dia. pertanyaan saya. Aku tahu. Enggak, pertanyaan saya gini ya, kita ngomong selesai baik-baik Iya. nih. Kemarin Mbak ngomongnya 1 bulan berapa Mbak kira-kira? Terus Mbak bilang estimasi 1 juta, sekali transfer Mbak bilang 200.000 gitu. Iya, yang 5 hari kan Terus? sisanya kan habis. Bohong, dia transfer ini Mbak, buktinya saya nggak ngada-ngada demi Allah Rasulullah. Ini saya bisa. mah- Saya itu selama 3 kan bulan. habis. Itu Mbak. selama 3 bulan. Mbak kalau bohong ini bisa dicek loh Mbak mutasi rekening. Kan bisa dicek. Terus sama si Koko Mbak ya, ini yang mau balik lagi suaminya yang dulu Iya, ya. Dikasih uang 1 juta sama si Dari bapak Koko. kabur dia Nah, 200.000. suruh dikasih sama anaknya 500.000. Nah, sama dia nggak dikasihin, cuman beli susu doang, habis 200.000, yang 300-nya dibawa. Terus berapa hari tersebut si Koko datang ke sini. Koko Nah, siapa? Suaminya dia masih. Oh, Padahal masih. belum cerai, sama nikah siri juga sama si Koko. Jadi Tahu. suaminya ada berapa Pak? Ada 4 kalau nggak salah, dia tanya aja langsung. Enggak, Kata si Koko gini, Mbak, maaf ya, dia kabur meskipun nikah siri, dia belum cerai. Nah, dia belum cerai, dia udah berani nikah lagi sama bapaknya ini nih. Saya Oh, berani jadi telepon si gitu. Koko ada ya. Kalau suatu saat, kalau ada apa-apa, telepon aja Koko, katanya kalau mau masuk hukum juga hayu sama saya mah. Jadi ini bapaknya siapa? Tahu tanya sendiri. bapaknya Sebenarnya bapaknya siapa? Koko apa Soleh? Soleh. Kenang apa waktu pas kesini dia bilang ya, maaf ini mah ya, dia air mati 2 katanya. Bilangnya kayak gitu Mbak. Nggak tahu, suaminya katanya ini habis ngelakuin ini katanya ada 2 cowok katanya. Nggak tahu, tanya aja langsung sama dia. Siapa Benar apa cowoknya? enggak? Siapa Mbak cowoknya? Mbak, yang surat nikah itu Mbak, sebetulnya Mbak juga jujur, Mbak nikah udah hamil atau belum? Nah, pas itu kan Udah hamil apa belum, Mbak? Enggak, pertanyaan saya udah hamil apa belum? Iya. Kan itu ada tanggalnya. Mbak kemarin bilang belum hamil gitu. Nah, kita Pas sampai saya- ngomong lagi di mobil Mbak, bentar Mbak. Kita sampai ngomong lagi di mobil, kok ini tanggal segini Mbak bilang posisinya Mbak belum hamil, sedangkan ini kandungannya 9 bulan. Anak udah 8 bulan. Iya. Gitu kan secara logika aja Mbak. Emang langsung brojol. Iya, benar. Jangan dibohongin Mbak saya. Saya mah Nih, berani Teh. masuk hukum juga. bentar nih Teh. Nih, saya kan pas sebelum nikah sama Solah kan saya kan jujur ya, jujur. Saya udah ngelakuin hubungan sama dia gitu. Berarti belum nikah. Iya, belum nikah. Jadi kemarin salah ngomongnya, Ya ditutupin. begitulah, ngada-ngada. Gitu. Jangan sampai Mbak mentang-mentang kita backup ya, memutarbalikan fakta gitu. Ah, Tenovi ini udahlah bisalah dia gitu. Kita juga nggak seperti itu. Kita juga nggak bodoh Mbak, kita juga mau bantu orang juga. Dari kemarin makanya kenapa kita cuma sebentar ngobrol sama Mbak, karena saya udah curiga dari awal. Kita ngobrol nggak nyampe setengah jam, paling itu 15 menit, terus saya langsung pamit pulang. Karena Mbak tuh banyak yang disembunyikan dalam ngobrol gitu. Saya tanyain ini itu, Mbak WhatsApp aja dihapus katanya ya Mas. Kalau misalnya nggak ada sesuatu, kenapa harus dihapus? Itu kan bukti buat dia. Gini Bukti loh, loh. Teh. Jujur ya, suami saya tuh ada, cuman dia nggak mau ikut. Ya. Iya, oke. Berarti itu udah Iya. bohong lagi ke kita ya. Saya disuruh Iya, kayak berarti gitu, itu udah bohong lagi. ngumpetin, Oh, berarti udah disuruh bohong lagi ke ngumpetin. saya. Ke kita udah bohong lagi. Iya. Oke? Oke, udah bohong lagi kan? Oke? Betul kan? Udah bohong lagi. Soal gadian itu nggak ada ya, Mbak. Kenapa soal gade? Ini nggak, maaf. Ini berarti udah bohong lagi kan tadi? Betul? Udah bohong lagi kan? Enggak, jujur aja, nggak apa-apa. Ya saya takut Teh. Takut kenapa? Kalau Mbak bener apa takut? Saya aja kalau bener aja saya berani. Betul. Betul. Beneran, saya mati-matian saya berjuang kalau saya bener mah.
anak saya aja saya sampai jualin emas. Iya, benar. Nah, jadi suami saya aja nggak ngeluarin uang sama sekali, sampai HP saya dijual, digadein. Ya kenapa kamu masih mau balikan sama suami yang tidak bertanggung jawab? Gitu aja. Ini kita datang ke sini baik-baik, enggak sampai nendang. Oh, kayak katanya gitu. kasar. Emang ini ngobrol sama saya baik kok waktu malam itu sama saya. Belum lagi Nggak permasalahan. berani mbak main kasar sama suaminya kalau dianya nggak main kasar duluan. Mau diadopsi atau apa kayak gitu, ntar dulu kita urusin dulu orang tuanya dulu. Iya, gitu. Kita selusuri dulu. Ya itu betul Pak, itu betul. Saya emang ngebelain Saya nggak mau aja. istilah, biarpun ini kan warga saya. Iya. Terusnya ada istilahnya kan ini si Mbak ini kan tamu saya kan gitu ya. Ini lagi waktu ada keributan ya saya nggak tahu. Kecuali ada warga saya lapor ke saya, pasti saya turun ke sini. Karena gitu. kalaupun nantinya ada pemalsuan data itu bisa kena pidana juga Pak. Iya, Gitu. betul. Jadi makanya kita mikirnya kan tadi yang diceritakan sama Mbaknya adalah fakta Betul. gitu. Ini harusnya kita datang kemarin nih Mas ya? Iya, betul. Harusnya kita datang itu kemarin tanggal 22 malah. Iya, tapi karena saya ada urusan, terus kita tunda dulu gitu. Terus makanya hari ini pas banget kita bela-belain lah dari Jakarta. Disangka saya emang kondisinya benar-benar urgent banget gitu ya Mas ya. Jadi gimana nih Mbak? Panggil aja bapaknya Mas, sama yang kokonya itu. Kalau Koko di Purwakarta. Oh di Purwakarta. Bisa Jauh lagi. via telepon bisa. Iya via telepon Iya, aja. telepon aja di- Atau bapaknya kita cari kebenaran. Jadi anak ini bapaknya siapa Mbak? Ada bapak dua katanya dia, kata si suaminya ini yang sekarang. Bilangnya kayak gitu. Suaminya sekarang namanya siapa? Solah. Oh, Orang itu jelas-jelas pas saya habis Idul Fitri kalau nggak salah. Itu kan saya tanggal 1 kan head. Halo, assalamualaikum. Sama Pak, ini saya, Pak. Itu jadi saya Bisa beli Pak gawa Bapak Dul Mene. Penting ke si Risma Mene. Ya angkat be kayak video callane. Bapak ini lagi jualan. Ini ngendi? Dari rumah Mas. Bisa beli bawa Bapak Dul kok si Risma Mene. Kira arah Bapak Maning. apa artinya? Mau ngapain lagi ngapain dia lagi datang ke sini? gitu. Oh, Ini mamangnya si Risma. Harus apa kon dengan siapa? ini Mamang. Harus Iya, apa? mamangnya si Risma ini. Oh, Pakai bahasa Kakaknya Indonesia aja gitu mertua. ngomong. oh ini yang bapak angkatnya dia ya katanya. Bukan, satu laginya. adiknya. Itu adenya. Oh, ini adanya. Adenya bapaknya si Risma. Nih Mbak mau ngomong apa? Takut banyak salahnya dia. Malu sama keluarga, Pak. Kalau mau jelas lagi, lebih baik kita ke Muara aja. Muara itu apa? Di- Ke bapaknya langsung, ke dia. Nah, kon siapa Lokasinya ada. Ada di Muara. Enggak. Lokasinya nggak ada katanya. Orang tua asli mah udah nggak ada semua. Nggak ada semua ini bapak angkat adanya. Mano, Non, non. ayah suara nih Mbak Nopi. Iya, Mbak Nopi. Iya Mbak Nopi. Itu bisa enggak bawa ponakan saya? Kono. Ya. Pakai Risma laporan. Pak Risma laporan dong Mbak Nopi. Mbak Nopi. Bisa beli enggak, Pak? Di. Enggak, Pak. Anu Yuli kawin itu kamu. Pak, yuk, kia Risma laporan. Mang Mbak Nopi. Masalah Dede aja ngomong aja beli demet, pada ditajongin kayak nenek. Pak, gak bisa beli Bapak Mene, gak Bapak Dul. Supaya enak, supaya prele. Oh, itu. Iya, suaranya kita ketemu di Mbak Nopi. Penggemar Iya, Mbak Nopi dia. Kalau di sini ngeliatin Mbak Nopi mulu di YouTube-nya dia. Bawa jening kanan aja apa anu nih lakine digebugi terus ya pengen met bocah jebloli
kokon ditebus. Ya, masa dia ngambil secara paksa saya diem aja ya? Heeh. Orang istri saya didorong mau bawa kabur. Suaminya kenapa Mbak nggak mau ikut Mbak? Apa katanya Mbak? Bikin selewa-lewa, bikin neko-neko. Soalnya dia kalau kesini ya kayak gitu. Ya udah Mbak. Bisa beli pamennya kalau Bapak Dul. Mbak, gimana ini penuturan dari Mbak ini, Bapak ini? Bener Mbak ini, nggak? bener nggak? Apa bohong? Ya saya kan nggak tahu ya. Pas kejadian suami saya kesini Udah bakal yang ribut berbelit-belit, itu, Bang. saya kan nggak tahu. Muter-muter. Terus kejadiannya. mau ngomong mau jual anak berarti betul. Enggak, suami saya cuma bercanda. Gitu kalau kayak gitu. Berarti mengetahui ya? Berarti ngetahuin mengetahui ya? dong. Tahu. Oh, bercanda tapi mengetahui bahasa itu. Iya, cuma bercandaan Tapi doang. mengetahui bahasa Iya, itu. bercanda. Tapi mengetahui bahasa itu. Iya. Omongan iya, oke. Cuman bercanda itu Mbak, omongannya. bercanda tetap bisa kena pidana loh. Bercanda. Penjualan anak di bawah umur. Tapi pertama Ya suami saya yang bilang bilangnya kan kayak nggak tahu. Tapi Mbak kan mengetahui. Iya. Kalau bercanda masa diceritain sih, tadi kita habis bercanda mau jual anak Bercanda 7 saya tahun. mau bunuh. 7 tahun 7 juta. Perencanaan, kan? Heeh. Nah, anak Mbak yang satu kedua juga nggak ada sama Mbak gitu. Mbak nggak fight untuk ngerangkul, oke anak sama saya gitu. Nggak ada kan, 1 sama 2. Sedangkan ini yang 3 mau diambil, alasannya apa? Kenapa nggak yang 1 sama 2? Mau ngurus. Yang- Ke Dinsos juga sama Mbak. 1 sama 2 kenapa nggak mau diurus? Soalnya kan saya kan dananya ya Kenapa dipilih-pilih? Kenapa anak yang nomor 3? Kenapa nggak nomor 1 sama 2? Kan sama-sama anak Mbak, lahir dari itu Mbak. Dia orangnya suka kabur-kabur. Kalau Kenapa, nikah, Mbak? langsung kabur. Oh, Alasannya apa? dia. nggak ada alasan apa-apa sih teh. Enggak, aku mau tahu Mbak jawab jujur. Iya. Mbak jawab jujur, ini saya tanya dari hati ke hati ya. Kita sama-sama perempuan. Walaupun saya belum punya anak, tapi anak saya udah banyak, Mbak. Ya. Gimana pun keadaan anak-anak saya tetap berjuang mati-matian loh, Mbak. Nggak ada saya jual-jual barang untuk anak saya. Kaki jadi pala jadi kaki, itu anak asuh saya, bukan anak kandung. Masa Mbak yang anak kandungnya, yang pertama jual-jual barang, terus yang kedua apa ya, Mbak memilih-milih, oke yang ketiga mau diurus, yang ke-1 sama ke-2 tidak. Itu agak nggak masuk akal sih untuk saya. Nah maaf ya Mbak, saya potong lagi. Udah punya anak ini, terus disuruh sama suaminya, suruh ke si Kokoh. Pulang-pulang suruh bawa uang sama ATM. Ke Kokoh kan dia udah suami istri sama si Solah, tapi disuruh datang ke suami yang dulu, katanya minta uang. Kata Mbak itu benar apa enggak? Enggak lah. Ya itu tanya aja langsung. Siapa disuruhnya? Sama suami yang sekarang si Solah. Yang keempat berarti, Iya. berarti bukan 3 kali ya Mbak, nikah 4 kali. Yang pertama itu sama itu enggak nikah. Soalnya kan yang Tapi punya anak. iya di luar nikah. Terus Terus sama orang Makassar nikahnya, terus habis sama orang Makassar udah pisahan sama si Kokoh. Nah, terus baru sama Solah. Sama Kokoh belum cerai. Cerai. Terus dia nikah lagi sama ini. itu nikah siri semua. Jadi itu alasan buat nikah siri ya Mbak? Biar bisa pindah-pindah gitu. Ini pengen takon Risma, Sire tanda tangan kok dipalsu akem ya? Sing pengen cerai karo si Solah ya? Dipalsuin tanda tangannya. Tanda tangan suami yang sekarang dipalsuin dia. Mana coba mau lihat surat Surat cerainya. Cerai palsu. cerai yang palsu. Dia bikin ngada-ngada. Katanya kalau mau cerai suruh minta tanda tangan. Dia nggak mau datang sini, takut. Beli di Jawa. Terus ini tanda tangan sendiri, buat sendiri. Lagi ke Kokoh. Biar ngebodohin, ngebohongin sama si Kokoh bahwa dia udah cerai sama bapaknya Suaminya. ini. Oh, nanti dapat uang. Palsu. Transfer gitu. Oh, kalau bapaknya ini yang mana bapaknya jadi? Ini yang keempat ini. Yang keempat. Oh, yang ini. keempat. Kalau yang ketiga punya anak, Enggak. tapi baik. Kokoh belum. Baik dia. Oh, Baik baik. banget. Baik banget. Sampai datang ke sini dia bawa aparat, Mbak. Iya. Oh. Tadinya mau ngusukin ini. Ini. Sampai ke Muara. Terus kata Bapak Dul, Udah katanya. Bapak angkatnya ini udah jangan Nyapain diurusin. aja. Nyapain aja. Dan ini masih susah diaturnya. Oh, tapi yang ketiga itu yang baik itu orang berada. Berada. Ada. Oh. Kerja di proyek di itu jadi apa? Manajer tahu jadi apa Iya, sih? manajer. Baik ya. Arsitek. Bertanggung jawab tapi ya. Tanggung jawab Bertanggung jawab banget. Dia
3 kali nikah, balik lagi ke Koko, tapi Koko nerima itu blog-blognya itu. Koko kata Koko, Si suami itu. saya katanya bodoh, paling bodoh-bodohnya gitu, dimanfaatin sama Risma. Terus kata saya, kok ini kalau Risma balik lagi gimana? Enggak, makasih, saya mau nikah sama orang lain aja. Dia pasti niatnya ada balik lagi ke sana kalau hubunginnya masih lanjut mah. Sama saya, kok udah diblokin aja semua. Iya. Kasihan si Koko, cuma dimanfaatin uangnya doang. Jadi Mbak mengetahui ya anak yang mau dioper ke orang lain? Anak yang mana? Ini? Enggak. Kurang dia yang ngasih. Kalau anak ini nggak mau dijual, kenapa mamanya Kesini. langsung ke sini? Orang Tuanya si cowoknya malam-malam nggak sopan lagi, ngedok-ngedoknya sampai kencang kedengeran. Orang Coba dibilangin nggak ada orangnya. nggak ada orang, sampai nggak percaya ditungguin. Orangnya lagi ke pasar. Tuh kayak gitu masa bercanda Mbak? Saya bercanda mau jual anak gitu. Ya saya sih soal itu maksudnya Tapi kan Mbak mengetahui katanya, Mbak bilang bercanda berarti mengetahui cuman dong. suami sayanya bilangnya ke saya bercanda. Kalau urusan ibunya sama suami saya bilang ke Bu Haji itu saya nggak tahu mereka bilang apa. Oke, nah jadi Mbak sekarang maunya gimana nih? Kita to the point aja, Mbak maunya gimana? Sambil nungguin Bapak dong, Bapak Atim tuh kesini. Mbak, kasih gendong aja nggak apa? Nggak apa-apa kan ada kita, nggak di kemana-manain. Ya, kalau datang secara baik-baik saya silahkan. Saya mah intinya saya mah bareng-bareng ngurusin daripada dijual sama orang lain. Dia kalau nggak gendong. Udah sampai nangis, letakin dia main HP. Di sini kan berapa hari, ada seminggu dia Sampai di sini. tetangganya bilang juga kalau anaknya nangis, udah didiemin, disambil lempeng mah. Sampai banyak yang bilang kasihan katanya. Bawa kesini, dibawa ke sini, Pak. Mukanya ya Allah digigitin nyamuk semua, merah ke sini nih. Apa itu seorang ibu bisa ngurusin anak? Sama saya diurusin. Mbak suami istri? Iya. Udah punya anak? Belum. Saya mau ngurusin, saya belum punya. Saya ngerasa kasihan sama Dede. Iya. Tapi Mbak awalnya yang minta atau emang dia yang... Dia ngasih. Dia yang ngasih. Katanya, dia ini WA. Katanya gini, nitip. Yan, kan kata dia teh, Bibi mau nitipin anak. Kata saya teh, anaknya cewek apa cowok, kan kayak gituin. Coba mana fotonya? Ini, oh ya udah kata saya teh, kata ibunya ya udah katanya sana ambil. Katanya dia ambil ke sana, ke Sambil Lempeng, ke rumahnya. Pas saya teh, ya udah ini bawa ya, kata nginep, kata saya gituin. Nginep sehari, terus sama dianya, oh ya udah nggak apa-apa. Dia ngambil lagi ke sini, udah nggak apa-apa. Terus setelah berapa hari, telepon dia, sini nih ngambil Dede, katanya gituin. Saya diambil, dia nurut aja kayak Utun. Nurut ambil, udah di sini seminggu, sama saya kasih susu, kasih makan, semualah sama Dede gitu. Terus udah, kata dia teh, udah di sini, katanya mau ambil lagi. Kata saya teh, ya udah kalau mau ngambil lagi, tapi cara baik-baik, jangan ini mah sambil marah, langsung pergi aja. Udah, terus kayak gitu. Telat berapa hari lagi, kayak gitu lagi, telepon lagi. Kata saya kalau mau kesini, udah bawa kesini aja, saya nggak mau ngambil ke sana. Katanya, dia bawa gembolan berapa mah banyak, anaknya taruh aja. Dianya pergi kerja katanya gitu. Udah kata mau kerja mau apa silakan mangga, anak mah nggak apa-apa di sini sama saya. Dianterin sama saya sampai tempat kerjaan. Kerjanya nggak bener. Kerja apa? Yang nggak bener maksudnya kerjanya aja di langsung Karawang. kerjanya. Nggak benernya gimana? Di sananya alasannya segala inilah itulah, katanya kalau kerja ya namanya kerja capek ya Mbak. Ya kan lelah apa sama Iya, aja udah kerja kerja. dimanapun dia capek. Betul. Udah katanya dia mau ke suami ke itu aja, balik lagi yang ke Koko. Katanya silakan mangga. Si Kokonya langsung ngejemput, kasihan. Koko kabur lagi, alasannya di sini mau apa? Katanya di sana sepi lah ini itu. Dah, balik lagi. Bagaimana itu bener nggak? Kata si Koko, daripada Mbak diem, udah jadi aja marketing katanya sama saya. Nggak mau dianya. Dikasih enak, maunya yang susah. Mbak gimana nih? Kita tanya satu-satu dulu. Gimana Mbak kalau? Jujur ya. Saya dia tadi jujur-jujur terus ya harus jujur lah Mbak. Saya juga pengennya tuh anaknya tuh dirawat gitu sama saya. Cuman
kondisi keuangan suami saya ya seperti itu. Tunggu, sebentar. Nah, kalau gitu pertanyaan saya balik lagi. Kenapa Mbak ngoyo-ngoyo minta anak Mbak balik sekarang? Saya jauh-jauh nih hari ini nih. Saya dampingin Mbak. Saya buru-buru Mbak tadi. Iya. Nyempet-nyempetin waktu. Soalnya mohon maaf Mbak, kalau emang kondisinya tidak urgent kayak gini, anak dirawat dengan baik dan Mbaknya pun dengan suatu alasan yang nggak jelas masih banyak di saat yang butuhin bantuan saya. Ini saya harus nge-handle ODGJ di Tangerang tuh sampai nggak jadi, bela-belain begini gitu loh Mbak.